Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Akbar. Di sini, izinkan saya menjelaskan materi tentang hierarki memori. Hierarki memori adalah urutan prioritas dalam menggunakan sumber memori komputer. Sedangkan, urutan pada hierarki memori adalah memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sehingga, urutan dalam hierarki memori pada umumnya ialah register prosesor, tembok prosesor, memori utama, dan penyimpanan magnetis, tape magnetis, dan cakram optik. Untuk penggunaan memori tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tempat penyimpanan sementara atau temporary storage, dan tempat penyimpanan tetap atau permanent storage. Tempat penyimpanan sementara digunakan saat komputer melakukan pemrosesan data. Sedangkan tempat penyimpanan tetap digunakan saat penyimpanan data secara permanen. Sedangkan ciri dari hierarki memori adalah untuk peningkatan waktu akses atau access time atau memori semakin ke bawah semakin lambat dan semakin ke atas semakin cepat. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas. Di sini memori semakin ke bawah semakin besar dan semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga peningkatan jarak dengan prosesor. Di sini memori semakin ke bawah semakin jauh dan semakin ke atas semakin dekat. Yang keempat adalah penurunan harga memori tiap bitnya. Semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Yang selanjutnya adalah register microscoper, salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Ukurannya yang paling kecil tapi memiliki waktu akses yang paling cepat. Umumnya hanya satu siklus CPU saja. Register adalah memori internal yang didesain untuk dapat menyimpan data lebih cepat dibandingkan memori utama. Register berada dalam hierarki memori tertinggi dalam struktur di atas. Hal ini menunjukkan register paling cepat dalam pengaksesan data, paling dekat dengan memori utama, dan paling cepat kapasitas memorinya. Register memiliki dua fungsi, yaitu user visible register dan control register user visible register control dan status register. Dan selanjutnya adalah cache microprocessor. Cache microprocessor dikhususkan berdasarkan kedekatannya dengan prosesor. Ada level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Memori cache microprocessor dikelaskan ke dalam tingkatannya sendiri. Yang pertama ada level 1, memiliki ukuran paling kecil di antara semua cache, sekitar puluhan kilobyte saja. Tapi kecepatannya paling cepat di antara semua cache. Yang kedua ada level 2, memiliki urutan yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 1, yakni sekitar 64 kilobyte hingga 256 kilobyte. Meski demikian, kecepatannya lebih lamban dibandingkan dengan level 1 dengan nilai latensi kira-kira 2 kali hingga 10 kali. Cache level 2 ini bersifat opsional. Beberapa prosesor murah dan prosesor sebelum Intel Pentium dari prosesor ini tidak memiliki cache level 2. Selanjutnya ada level 3, ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan level 1, yakni sekitar beberapa megabyte tapi agak lamban. Cache ini bersifat opsional, namun pada umumnya digunakan pada prosesor server dan workstation seperti Intel Xeon atau Intel Itanium. Beberapa prosesor desktop juga menerapkan cache level 3 seperti
High Intel Pentium Extreme Edition, meski ditebus dengan harga yang sangat tinggi. Yang ketiga ada main memory. Ini memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memory cache, dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU. Tapi ukurannya mencapai satuan gigabyte. Waktu akses pun kadang-kadang tidak seragam, khususnya dalam kasus mesin-mesin non-uniform memory access. Di sini main memory terdiri dari ROM dan RAM. Untuk ROM sendiri adalah singkatan dari read only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca datanya atau programnya pada PC. ROM terdapat pada BIOS atau Basic Input Out System, yang terdapat pada motherboard yang berfungsi untuk men-setting perihal yang ada pada sistem tersebut. Contohnya adalah Ambitious, Award BIOS, dan lain-lain. Sementara untuk ROM, BIOS terdapat beragam jenis diantaranya seperti Flash Force BIOS yang memiliki kemampuan untuk dapat diganti programnya dengan software yang disediakan oleh perusahaan pembuat motherboard. Pada umumnya, penggantian tersebut untuk meningkatkan kerja dari perihal yang ada di motherboard itu sendiri. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory yang memiliki kemampuan untuk dirubah data atau program yang tersimpan di dalamnya.